Shalom saudara-saudari terkasih, kembali kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga saat ini kita boleh punya satu waktu tenang di dalam refleksi Gema hari ini. Untuk mengawali perenungan kita, mari kita bersama-sama teduhkan hati kita, mari bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh punya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Dan saat ini kami boleh punya satu waktu yang indah untuk boleh duduk tenang, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat waktu ini kami boleh kembali dihiburkan, kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali dikoreksi, dan kami boleh kembali dituntun oleh firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, refleksi Gema kita hari ini bertemakan Jangan Takut yang didasarkan dari Yesaya pasal 43. Bapak Ibu sekalian dapat membaca seluruh bagian ini di dalam waktu yang terpisah dan saya saat ini akan membacakan ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika Anda masih kanak-kanak, pernahkah Anda mengalami pengalaman terpisah dari orang dewasa di tengah keramaian? Jika belum pernah, maka coba sejenak bayangkan situasi tersebut. Saya rasa pengalaman semacam itu menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi seorang anak. Perasaan sendirian dan takut karena dilupakan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan kita tadi menunjukkan situasi ketika umat Yehuda dibuang ke Babel dan situasi itu tentu adalah hal yang mengerikan. Jadi di zaman pemerintahan Raja Yoyakin, Raja Babel yaitu Nebukadnezar menyerang dan mengepung Yerusalem. Nebukadnezar memerintahkan untuk mengeluarkan segala perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja. Ia juga mengerat semua emas dari segala perlengkapan emas yang dibuat Raja Salomo di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nebukadnezar juga membawa seluruh penduduk Yerusalem 10.000 orang tawanan jumlahnya ke pembuangan, termasuk semua pembesar dan semua pejuang yang gagah perkasa dan juga semua tukang serta pandai besi. Yang ditinggalkan itu hanyalah orang melarat dari antara rakyat negeri. Raja Yoyakin, ibunda raja, istri-istri raja, para pembesar istana, dan para pemimpin negeri dibawa ke Babel menjadi orang buangan. Kejadian ini sudah dinubuatkan dan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saat pembuangan benar-benar terjadi, orang-orang Yehuda pasti mengalami krisis iman. Mereka mungkin beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi memedulikan mereka dan benar-benar telah membuang mereka dari hadapannya. Mereka mungkin bertanya, apakah mereka harus tetap memelihara iman mereka kepada Tuhan? Apakah mereka masih bisa berharap kepadanya? Apakah mereka tidak lebih baik hidup berkompromi di tempat yang baru dengan cara hidup yang baru? Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan orang Yehuda di pembuangan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka harus mengingat bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan, dan Tuhan mengenal mereka. Tuhan memanggil mereka dengan nama mereka. Tuhan berjanji
bahwa Ia menyertai mereka kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Melintasi air, melintasi sungai, bahkan berjalan melewati api pun, mereka tidak akan hangus. Allah yang setia pada janjinya, Ia tidak akan ingkar dan tidak akan membuang Yehuda untuk selamanya. Ia tetap menjadi Allah mereka dimanapun mereka berada dan dalam situasi seperti apapun. Allah mau menguatkan mereka agar mereka tidak takut. Ketakutan berlebihan dapat melemahkan iman. Maka mereka harus percaya pada Allah dan firman-Nya sehingga mereka dapat menjalani hidup sebagai umat perjanjian yang berpegang teguh pada iman kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, janji Allah kepada umat Yehuda juga sesungguhnya berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang hadir, yang beserta kita sampai selamanya. Dan Roh Kudus juga telah tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudari terkasih, mari sejenak renungkan situasi Anda bersama dengan Tuhan saat ini. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama seperti anak kecil yang terpisah dari orang dewasa, seperti bangsa Israel di masa pembuangan? Anda ragu, Anda sendiri, Anda bertanya, apakah Tuhan masih mengingat saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Mari sejenak renungkan situasi seperti apa yang sekiranya dapat membuat saya merasa seperti itu. Ada orang yang merasa dilupakan Tuhan ketika mengalami pencobaan. Ada yang merasa jauh dari Tuhan karena merasa diri terlalu berdosa dan tidak layak. Atau bahkan ada yang merasa demikian ketika mengalami kekecewaan. Perasaan sendiri dan dilupakan Allah itu dapat dialami oleh siapa saja. Namun, Tuhan tidak ingin kita berlama-lama dalam perasaan tersebut. Ingatlah firman Allah hari ini bagi saudara-saudari dan saya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bila Anda bergumul saat ini tentang perasaan dilupakan dan ditinggalkan Allah, maka selepas momen refleksi ini, ambillah waktu sejenak dan bacalah kembali Yesaya 43 ayat 1 tadi secara berulang. Anda juga dapat mengganti setiap kata Israel, Yakub, dan kata engkau dengan nama saudara. Bacalah perlahan beberapa kali dan berdoalah kepadanya. Maka, maukah saudara-saudari mempercayai Tuhan dalam segala situasi? Kita ini miliknya dan selamanya akan terus jadi miliknya. Jangan takut dan percayalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan iman kami ketika kami merasa jauh dari Engkau. Teguhkanlah kepercayaan kami kepada Engkau saat kami merasa sendirian. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang memiliki kami dan kami selamanya milik-Mu. Tuntunlah kami, tolonglah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.